Halo, selamat siang. Kembali di acara podcast gak jelas ini. Kali ini saya kedatangan teman, salah satu pemuda, bukan pelopor, tapi mendekati pemuda pelopor yang kebetulan berada di daerah Gedangan, Sidoarjo, tepatnya di Desa Tebel. Ini dia, Mas Andu, atau yang lebih dikenal Mas Gagak Ireng. Mas Andu, silakan menyapa kamera. Oke, kita pakai bahasa kita aja, bahasa Jawa campur bahasa sehari-hari. Oke, Mas Andu, Saman ini sebenarnya di kampung ini sebagai siapa sih sebenarnya? Warga biasa. Saya bukan Sebagai siapa-siapa. pemuda sini. Oke. Nah, setelah saya melihat-lihat Mas Andu di daerah Tebel ini, kebetulan saya itu tertarik dengan satu wilayah yang teramat ya bagus sih. Di wilayah perkotaan ada suasana. Ini kampung literasi Mas Andu ya. Kampung literasi. Nah, boleh diceritakan sejarahnya itu gimana ini? Kampung literasi. Berdirinya, terus prosesnya gimana, serta kesulitan apa yang dihadapi oleh sampean. Kesulitannya dulu mungkin ya. Kesulitan yang kita hadapi itu SDM-nya. Kebanyakan kan di sini kaum pendatang ya. Jadi SDM-nya mereka itu memang agak susah diatur untuk benahi lingkungan terutama. Tujuannya mereka ke sini kan kerja, tidur, berangkat lagi kerja. Mereka punya kampung halaman sendiri, daripada ibaratnya membenahi lingkungan atau kampungnya orang, mending mereka ke kampungnya sendiri, ngoten loh Mas ceritanya. Nah, itulah kita terketuk di situ. Kita dan teman-teman terketuk pengen ngerubah mindset mereka biar mereka bisa menikmati keindahan di lingkungan yang sekarang mereka tinggali. Agar mereka lebih peduli lagi kalau lingkungannya nyaman, mereka akan merasa memiliki seperti itu. Terus awalnya Mas, tercetus ide untuk bikin kampung literasi itu seperti apa? Terpicu apa gitu? Awal mula itu kita sama-sama, kita dan teman-teman ya, teman-teman termasuk sama-sama hobi baca awalnya. Waktu itu hobi membaca, ya. Sama-sama punya koleksi buku, pengen bikin perpustakaan kecil-kecilan di teras rumah awal mulanya. Terus ada beberapa faktor yang bikin kita terhambat waktu itu. Kita cari-cari dukungan kemana-mana, tidak dapat. Akhirnya ada beberapa sponsor, kita bilang Investor investor kecil lah ya, membantu. Terus kita mengembangkan lingkungan kecil ini dulu awalnya. Lingkungan kecil, terus kita juga nggak sadar tiba-tiba udah segini banyak yang tercipta lingkungan literasi ini. Luar biasa. Jadi awalnya ini adalah sebuah komunitas suka baca, bukan komunitas ya, sekumpulan orang yang suka membaca. Lalu ada wadah, terus terciptalah ini. Tapi ini enggak hanya perpustakaan toh Mas? Enggak hanya perpustakaan. Iya, maksudnya apakah ada kegiatan lain di sini selain membaca? Literasi itu kan bukan hanya sekedar membaca. Literasi itu kan banyak diartikan, banyak tergantung suasana hati ya. Intinya sarana lingkungan untuk belajar kan ya intinya. Belajar apapun. Asal kalian tahu juga, Mas Andu ini sangat terkenal di Desa Tebel ini. Terkenal. Nggak tahu terkenalnya kenapa ya. Maksudnya setiap yang saya tahu, saya tanya di lingkungan sini, siapa yang paling maksudnya gini, siapa pemuda yang paling aktif di wilayah ini? Orang-orang itu selalu bilangnya Mas Andu. Terkenal karena nyuri mangga sebenarnya. lagi musim mangga, kebetulan hobi aja. Terus Mas, peran aktif pemuda di desa ini gimana Mas? Mereka juga bantu kita sebenarnya. Bukan mereka nggak bantu apa-apa. Apa sih namanya, Karang Taruna Mas ya? Karang Taruna, ada beberapa organisasi juga di kampung yang bantu kita mendirikan kampung literasi.
Jadi itulah kenapa saya bilang tadi, kita secara nggak sadar ternyata perkembangannya udah luar biasa gitu loh di sini. Monggo Mas, diminum dulu kopi. Segar. Mas Andu selain berkegiatan seperti ini, apakah punya pekerjaan lain, Mas? Ada punya kerja sendiri, usaha sendiri, Iya. pastinya ya kan. Sudah berumah tangga juga. Jadi kadang-kadang bingung, bagi kerjaan sama bagi sosial nih gimana? Karena basicnya sosial, Mas ya. basicnya Iya, sosial. iya, saya memahami itu. Saya dengar-dengar Mas Andu ini dulunya pemain musik yang handal ya. Enggak juga. Enggak juga, enggak. Mas Andu ini Ya kebetulan iseng aja, seneng ngamen. Mas Andu ini katanya sih ya, beliau ini juga pemain musik senior. Genrenya apa Mas, dangdut? Kebetulan genrenya musik gini guys. Oke Mas, selain dari investor pihak luar, apakah dinas-dinas daerah, dinas kota, dinas setempat lah Sangat mendukung. sangat mendukung? Mendukung, support sekali. Benar-benar support. Shit. Benar-benar Iya, support. iya, iya. Support semangat. Support aja. Support ya. Support semangat. Tapi kalau Iya. masalah komersil Mungkin niat mereka itu mau bantu publikasi kan Mas? mungkin. Ya itu tadi saya bilang. Sorry, ada lewat. Kita kan di outdoor ya, jadi suara ketangkep kemana-mana. Ya, jadi dinas itu basicnya untuk di sini ya. Nah, Dia itu brandingnya hanya mempublikasikan ya. Iya. Padahal gimana Mas menurut sampean? Kalau masalah publikasi? publikasi sebenarnya mereka juga, kita butuh publikasi mereka juga ya. Secara formal dan non formalnya. Kalau kita kan bisanya publikasi di segi non formal. Untuk formalnya mungkin bisa minta tolong ke mereka, minta bantuan orang-orang dinas. Tapi kan publikasi itu Mas, sampean kan punya tim ya. Zaman sekarang loh Mas ya, kita kan bisa main sosmed dan lain sebagainya juga bisa kan. Apakah masih perlu bantuan dinas-dinas seperti itu? Sedangkan ya saya sedikit mengetahui bahwa perjuangan seperti ini rasanya itu gimana gitu Mas, ketika sudah jadi seperti ini, ya kan? Ketika sudah jadi tiba-tiba dinas datang, ya nggak tahu ya kita niatnya itu membantu atau sekedar Mas tanda kutip. Sekedar tanda kutip, kita nggak tahu. Itu menurut Mas gimana itu? Ibaratnya kita ditawari makan. Ya. Kalaupun kita tolak itu kan nggak sopan namanya. Jadi mau nggak mau kita terima aja apapun bantuannya. Iya. Asalkan tidak merugi. Asalkan tidak merugikan kita juga gitu. Apakah dinas itu Mas sering mendatangkan program untuk kampung literasi? Saya dengar-dengar dinas itu mulai getol ya. Nggak tahu dinas di daerah masing-masing ya, tapi kalau di Sidoarjo yang saya ketahui dinas mulai getol untuk membangun atau menghimbau lingkungannya untuk membuat kampung-kampung literasi atau wisata-wisata lokal Mas. Iya memang. Memang ya? Memang itu program dari kedinasan mungkin. Saya juga nggak mau nyebut dinas apa sebenarnya. Mayoritas institusi lagi getol-getolnya bikin kegiatan luar ruang sebenarnya. Kasih luar ruang. Apalagi selama musim pandemi, mereka juga bingung juga mau bikin kegiatan apa sebenarnya. Itulah keberadaan kita, kampung-kampung literasi, kampung-kampung wisata edukasi itu dibutuhkan sama orang-orang dinas sebenarnya. Karena mereka sendiri pun terbatas protokol kesehatan selama pandemi ini. Iya. Jadi pengennya ini dinas juga, mungkin ada niat baiknya dinas ini untuk mengarahkan masyarakat agar lingkungannya lebih tertata atau dan lain sebagainya. Oke, Mas, apakah pernah Mas melakukan studi banding? Saya dengar di Sidoarjo kampung literasi juga lumayan banyak. Apakah pernah? Apa ini masih belum pernah, konsentrasi aja di wilayah sampean sendiri? Udah sering ketemu teman-teman sama-sama penggerak di kampung literasi. Sidoarjo juga banyak kampung literasi, cuman untuk secara resminya mereka berdiri itu kita kurang tahu.
Sebenarnya banyak juga kampung literasi. Banyak juga ya. Banyak penggiat-penggiat literasi juga di Sidoarjo. Mas, pertanyaan lagi. Kita tahu bahwasanya ini kan lagi pandemi. Apakah pengaruhnya si COVID ini besar nggak terhadap kegiatannya sampean ini? Apakah menjadi hambatan ataukah ini momentum untuk memperbaiki karena tidak adanya kegiatan, sampean lebih konsentrasi untuk membenahi lagi? Kalau saya pribadi ya sebenarnya dampak daripada COVID ini, pandemi, selama masa pandemi ini kita nikmati aja. Kita ambil positifnya. Dengan adanya pandemi, kita bisa bikin studio podcast, kita mulai mengenal dunia-dunia daring, dunia-dunia webinar. Kalaupun misalkan pandemi itu tidak ada, mungkin kita juga nggak mau belajar hal-hal seperti itu. Gitu. Itu hikmahnya Mas. Hikmahnya. Tapi kita harus melihat kenyataan Mas. Maksud saya itu oke lah, itu segi positif. Negatifnya Mas? Negatifnya banyak juga, mulai ekonomi mulai surut. Oke. Pemasukan warga yang awalnya di sini banyak kegiatan itu akhirnya kan ke stop, tertunda karena protokol kesehatan dan lain sebagainya. Jadi terpaksa mereka mau nggak mau survive sendiri ibaratnya gitu. Tapi tema Mas ya, COVID. Apa pandangan Anda tentang COVID? COVID ada nggak ya? Kira-kira ya? Itu memang ada apa cuman sebuah konspirasi? Jadi ya, tapi memang COVID membuat kita semua ini jadi resah. Yang saya tangkap itu Mas, memang keresahan ya karena COVID. Jadi ekonomi juga ngaruh, sembarang ngaruh. Oke. Tapi saya lihat Mas Andu ini jiwa sosialnya tinggi. Saya rasa COVID. Tak potong ya. Bukan cuma saya. Oh, bukan sama siapa aja Mas? Kita juga punya tim. Oh gitu. Dari pemuda-pemuda sini, ada juga pemuda dari luar. Kalau bisa saya sebut, banyak teman-teman dari Desa Ketajen juga. Di sini kan Ketajen juga. Desa Ketajen juga banyak yang support ke kita. Kita pun juga seperti itu. Apapun kegiatan mereka yang mereka adakan di Desa Ketajen, kita sebisa mungkin support. Saya dengar juga Desa Ketajen ini pemudanya juga bagus aktif. Mas ya. Iya benar. Oke guys, lain kali saya akan coba ke Desa Ketajen. Saya dengar juga di sana pemudanya juga aktif juga ya. Mampir-mampir. Karang Taruna juga ya. Mampir-mampir. Desa Ketajen. Saya dengar di sana terkenal dengan sablonannya yang sangat bagus. Mas Andu ini, saya kebetulan sama Mas Andu ini sudah kenal sebelumnya. Boleh diminum ya? Boleh Mas, monggo minum aja. Nggak ada sponsor guys. Jangan sponsor. Kopi ini mantep, panas-panas. Jangan guys. Rek, nggak ada sponsor ya iki rek. Panas-panas ngopi mantep. Kopios. Termasuk semua desain dari bangunan ini termasuk idenya teman-teman atau semua ya sama. Mulai dari warga, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua ikut berperan aktif ya. Berperan aktif di sini. Kita kan cuma pelakuan. Oke. Sama juga ini Mas ya. Saya dengar juga seorang desain grafis. Desain gratis. Mas Andu juga selain berkegiatan seperti ini, saya dengar juga dia ada usaha kecil tadi Mas. Ada usaha kecil tadi, desain grafis. Nanti ada di kolom komentar sini, deskripsi nanti ada nomornya Mas Andu, nanti saya cantumkan. Kalau mau desain guys, lumayan guys buat penghasilan. Namanya penghasilan. Oke Mas, apakah di Desa Tebel ini hanya ini Mas, kampung literasi? Apa ada yang lain? Ada yang lain juga, ada beberapa titik yang sudah kita kembangkan. Untuk planning kedepannya, kita pengennya satu Desa Tebel ini jadi kampung literasi khususnya. Desa Tebel ini terbagi dari Tebel Timur dan Selatan kan Mas? Tebel Barat, Tebel Timur. Oh, Tebel Timur dan Tebel Barat. Oke. Untuk sekarang Mas Andu dan teman-teman lagi branding yang Tebel Baratnya. Oke.
terima kasih Mas Andu atas waktunya. Lain kali lain kali kita sambung lagi dengan bintang tamu yang tentunya sangat ciamik. Oh, satu lagi. Ini khusus Mas. Biasanya kalau orang ngobrol gini ada yang lupa mesti. Selalu ada adat, oh saya lupa gitu Mas. Saya dengar juga Mas Andu di dinas kan ada program pemuda pelopor. Apakah Mas Andu juga mendaftarkan itu? Enggak. Oh enggak juga Enggak ya. juga. Oh iya. Alasannya Mas? Kita bukannya nggak support sama kegiatan dinas ya. Iya. Karena kita nggak mau berkompetisi. Jalur yang kita bikin ini ibaratnya itu jalur ninja. Kita bergerak dalam senyap. Oke. Kita nggak perlu dipublikasikan. Ibaratnya kita ini dalang. I get it. Saya menangkapnya berarti gini guys. Mas Andu ini pengennya sih ya dinas atau tanpa dinas, toh kegiatan ini tetap bisa jalan. Tetap bisa berjalan. Support ada support ataupun enggak, tetap bisa. Independen. Karena kalau kita nunggu pergerakan dari pemerintah, kapan jalannya Mas? Iya benar. Oke Mas, terima kasih Mas ya. Sekali lagi kita sambung di podcast selanjutnya. Terima kasih.